Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bab paling akhir yang membahas tentang jenazah. Kita berada di dalam bab yang paling terakhir tentang perkara-perkara yang menyangkut persiapan-persiapan seseorang atau hal-hal yang perlu dilakukan ketika keluarga kita ada yang meninggal ataupun kenalan kita ada yang meninggal. Apa saja yang harus kita lakukan kepada mereka dan bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait tentang hal tersebut. Urusan kuburan ini memang banyak orang nggak mau tahu. Urusan kuburan ini memang kebanyakan orang nggak seneng untuk mempelajarinya. Ketika ada seorang ulama yang ditanya, lima ya syekh, lima nakrahul maut ya syekh, kenapa kok kita ini nggak seneng bahas tentang kematian wahai syekh? Katanya syekh tersebut, li'annakum, karena kalian terlalu berfokus di dalam membangun perkara-perkara yang terlihat dan kalian sedang menghancurkan perkara akhirat kalian. Jadi yang paling bikin kenapa kok perkara semacam ini, atau orang mau belajar mandikan jenazah, mengkafani jenazah, banyak napa sedikit yang mau belajar? Dikit, buktinya kalau dikit apa prakteknya salah di mana-mana. Itu membuktikan kalau kebanyakan orang nggak seneng belajar tentang jenazah, nggak mau tahu tentang perkara-perkara yang semacam ini. Persis seperti yang ditanyakan sama seorang murid tersebut, lima nakrahul maut ya syekh, kenapa kita ini kok nggak seneng bahas tentang mati-mati ini, kenapa wahai syekh? Maka syekhnya mengatakan, li'annakum ammartukum ad-dunya, karena kalian lebih memang jibilahnya manusia atau sesuatu yang menjadi kesenangannya manusia itu untuk bersenang-senang di alam dunia, sehingga mereka lupa tentang perkara akhirat mereka. Sibuk dandanin rumah, sibuk benerin rumah, sibuk madangi omah, sibuk nata-nata rumah, lupa nata kuburannya sendiri, lupa nerangin kuburannya sendiri, sibuk beli baju-baju indah, sibuk pakai pakaian-pakaian yang indah, ada model baru beli, model baru lagi beli, terus seperti itu. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelang wafatnya beliau, salah satu hal yang beliau wasiatkan kepada putra-putranya, pakaikan aku pakaian yang sudah lama, karena sesungguhnya orang-orang yang hidup aula bil jadid, lebih pantas untuk pakai baju baru ketimbang orang yang sudah mati. Jadi beliau pilih pakai kain kafan dari pakaian-pakaian beliau yang sudah sering kali dipakai ketimbang dibelikan kain kafan baru. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Katanya beliau, karena yang hidup lebih pantas untuk pakai pakaian baru. Kita, dan juga alasannya kenapa? Karena nanti pada akhirnya ketika seseorang berada di dalam kuburannya masing-masing, arepe pamer karo sapa yo iki kain kafanku merek iki, apa terus mau pamer sama sesama ahli kubur? Ketika ada orang mati baru, itu loh kain kafanku ditukokne anakku regone sakmene ning gone toko iki, yang punyaku dong merek ini, yang punyaku walaupun sudah lubang-lubang, tapi apa terus seperti itu? Kan udah tidak ada lagi kesempatannya. Jadi istilahnya hal-hal semacam ini yang harus selalu kita ingat-ingat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, udhkuru hadimul ladzat, seringlah kalian itu nginget-nginget tentang perkara kematian. Karena orang yang banyak mengingat kematian, Allah Ta'ala akan menjadikan kuburannya itu raudhatun min riyadil jannah, taman-tamannya surga.
Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau itu melewati satu kuburan, setiap kali beliau melewati kuburan air matanya nggak pernah berhenti menangis. Ketika ditanya, wahai Utsman, wahai Sayyidina Utsman, kenapa kok jenengan itu selalu nangis setiap kali melewati kuburan? Katanya beliau, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad itu mengatakan, al-qabru awwalu manzilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama akhiratnya bagi setiap orang. Rumah awal persinggahan sebelum dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala itu adalah di dalam kuburan. Dan kemungkinan orang ketika tinggal di dalam kuburannya itu, usianya mereka di dalam kuburan itu hampir selalu lebih panjang ketimbang usianya dia ketika hidup di dunia. Nggih napa mboten? Orang yang meninggal dari zamannya Nabi Adam neng kuburan sampai nanti hari kiamat. Orang-orang yang meninggalnya 1000 tahun lalu sampai sekarang masih tinggal di kuburan sampai nanti hari kiamat. Mereka tinggal di atas dunia ini berapa tahun? Nggih, sak suwi-suwine kalau umatnya Nabi Muhammad 60-70 tahun. Kita lihat kakek-kakek kita sudah di kuburan berapa tahun? Kita lihat nenek-nenek kita sudah berapa tahun? Datuk-datuk kita, datuk-datuknya lagi berapa puluh tahun? Bahkan mungkin berapa ratus tahun mereka sudah ada di dalam kuburan sampai sekarang durung kiamat-kiamat. Sampai sekarang belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Kita akan ninggali kuburan itu jauh lebih lama ketimbang kita tinggal di rumah tinggal kita sekarang ini. Kita akan berada di tempat tersebut, tempat yang sempit, tempat yang kecil, tempat yang hanya cukup dihuni oleh satu orang. Persis seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sak rombongan datang ke kuburan, beliau mengucapkan salam kepada penduduk kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Wahai aku mengucapkan salam kepada kalian, wahai orang-orang yang sedang tinggal di rumah tinggalnya masing-masing. Rumah yang sangat sempit, rumah yang sangat kecil, rumah yang penuh dengan kegelapan. Wa inni jitu ilaikum muhabbirun, dan saya datang ingin ngasih kabar kepada kalian. Kalian kalau mau nanya tentang rumah-rumah kalian, fa innad diyar qad sukinat. Rumah yang dulu sebelum kamu mati kamu tinggali tetap ada penduduknya. Istrimu tinggal di sana, anakmu tinggal di sana, mantumu tinggal di sana, cucumu tinggal di sana. Kalau kamu nanya kepadaku tentang harta-harta yang kamu kumpulkan setengah mati, kalian kerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi, mikiri kerjaan, terus mikiri dagangan, terus mikiri nyari uang, terus fa innal amwal qad qusimat. Sekarang yang kalian perjuangkan, telah kalian kumpulkan itu wis dibagi-bagi karo anak cucumu. Sudah dinikmati sama mereka-mereka yang hidup setelahmu. Telah dipakai, pakaianmu dipakai sama orang lain, kedudukanmu dipakai sama orang lain, jabatanmu dipakai sama orang lain. Semuanya sudah ada yang pakai. Tidak ada yang mempertanyakan tentang kamu lagi. Wa amman nisa, kalau kamu nanya tentang istri-istrimu, fa innan nisa qad nukihat, bojomu wis dipek wong neh. Katanya Sayyidina Ali mungkin ini, bukan saya. Fa innan nisa qad nukihat, istri-istri cantikmu yang kamu cari dengan susah payah, mau openi, mau tukone skincare, mau tukone make up, mau tukone semuanya itu sekarang sudah dimiliki oleh laki-laki lain. Setelah itu beliau nengok sama para sahabat-sahabatnya, seraya berkata, Sayyidina Ali mengatakan, kalau misalkan Allah Ta'ala mengizinkan mereka untuk jawabi apa yang aku katakan, niscaya mereka akan mengatakan, ala inna khair
khairazati taqwa. Sungguh benar seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal terbaik, kumpulan terbaik, perkumpulan terbaik adalah semua-muanya yang berlandaskan dengan ketakwaan. Karena semua yang landasannya takwa, semuanya akan kembali kepada kita ketika kita sudah masuk ke alam akhirat. Kalau nikahnya kita karena ketakwaan, ketemu lagi nanti di sana. Kalau pendidikannya kita berlandaskan ketakwaan, ketemu lagi sama anak-anaknya nanti di dalam surga. Kalau bangun rumahnya karena takwa, kerjanya karena takwa, bertemannya karena takwa, melihatnya karena takwa, mendengarnya karena takwa, bicaranya karena takwa, maka semuanya nanti akan kembali menjadi keindahan-keindahan di alam akhirat nanti. Mugi-mugi awake dhewe sing seperti itu. Mugi-mugi sama Allah Ta'ala kita dikasih kesempatan untuk berbekal takwa banyak, semakin banyak lagi dan semakin lagi, lurus dan semakin lurus, ikhlas dan semakin ikhlas, sehingga semuanya akan menjadi ornamen-ornamen keindahan untuk kita di alam kubur kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk di dalam bab yang terakhir, yaitu ahkamut ta'ziyah. Kita sudah membahas tentang kuburan-kuburan, apa yang makruh dilakukan dan apa yang tidak makruh dilakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Maka sekarang hukum terakhir atau bab yang terakhir adalah bab yang membahas tentang ta'ziyah. Ta'ziyah ini salah satu haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad juga mengatakan hakul muslim ala muslim sittun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada sekitar 6 macam. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu saling mengucap salam, kalau sakit saling kunjung mengunjungi, kalau minta nasihat dinasehati, kalau misalkan dia bersin terus baca alhamdulillah dijawab dengan kata-kata yarhamukallah atau yarhamukillah kalau perempuan. Nah, termasuk juga diantaranya idza mata, kalau misalkan mereka meninggal, maka diantarkan sampai ke liang lahat. Ini adalah haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kalau perempuan Ustazah, kalau perempuan takziah. Jadi batasannya sampai ke takziah, tidak perlu sampai ngantarkan sampai ke kuburan, tidak perlu, tapi kita dikasih kesempatan untuk melakukan yang namanya takziah. Ta'rifut ta'ziyah lughatan at-tasabbur wa tasliyah. Jadi secara bahasa takziah ini adalah mensabar-sabarkan dan menghibur. Nambahi sabarnya orang atau ngasih penguatan secara mental untuk orang yang ditinggal wafat tersebut, dan juga menghibur mereka. Ngibure gimana? Dinyanyekne. Nggih mboten. Nggih. Wonge senengane dangdutan tak nyanyekne ae. Nggih. Bukan seperti itu maksudnya, nggih. At-tasabbur wa tasliyah, nggih. Jadi memberikan kesabaran, memberikan penguatan dan juga penghiburan agar mereka ini menjadi hamba-hamba yang faham bahwa momen yang sedang dia lalui ini adalah momen yang paling besar untuk dia mendapatkan pahala terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu-waktu yang sangat urgent. Itu waktu-waktu yang sangat darurat, darurat sabar, darurat kuat, darurat tegar. Karena orang ketika ditinggal wafat sama orang yang dia cintai, entah itu suaminya ataupun anaknya ataupun saudaranya ataupun kakek neneknya, kalau atine ndak kuat, yang keluar adalah kata-kata yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dapat kabar, beliau mendapatkan kabar bahwasanya salah satu cucunya meninggal. Jadi ada salah seorang putrinya Nabi Muhammad SAW ini baru lahiran, anaknya beberapa bulan, masih kecil sekali, dan cucunya ini cucu laki-laki, dikabarkan kalau anaknya itu meninggal dunia. Datang seorang utusan dari putrinya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, inna hafidaka qad mat. Sungguh cucu laki-lakimu sudah meninggal dunia.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan kepada utusannya tersebut, katakan kepada putriku murha litasbir, suruh dia untuk bersabar. Inna lillahi ma akhad wa lillahi ma inna lillahi ma a'ta wa inna lillahi ma akhad. Allah Ta'ala yang ngasih, Allah Ta'ala juga yang berhak untuk ngambil. Allah Ta'ala yang ngasih, Allah Ta'ala juga yang paling berhak untuk mengambil apa yang beliau berikan kepada kita. Tugas kita tinggal sabar, tugas kita tinggal mengatakan, istilahnya menjalani takdirnya Allah Ta'ala ini dengan cara yang terbaik. Setelah itu beliau berdiri berangkat menuju rumahnya putrinya tersebut, menuju rumah takziah, rumah keluarganya, rumah putrinya tersebut. Didatangi bersama rombongan para sahabat-sahabatnya Nabi. Didatangkan, setelah itu beliau masuk ke rumahnya putrinya. Didatangkan ini jenazah bayi dari cucu laki-lakinya ini diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah meninggal, kecil sekali, dipaluk sama Nabi, digendong, setelah itu dipaluk sama Nabi, setelah itu air matanya beliau itu berderai. Salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, katanya tadi suruh sabar, katanya tadi suruh tegar. Lah ini apa? Air matamu kok mengalir wahai Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, hadhihi rahmah, ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Wa inna ahabbal abd ilallahi ar-ruhama, dan sungguh hamba-hamba yang paling dicintai sama Allah Ta'ala mereka-mereka yang di dalam hatinya adalah ada rahmatnya, ada sifat rahmat. Lek sampai ndak nangis putune mati, nemen gitu. Kalau ada orang nggak nangis ketika keluarganya ini ada yang meninggal, istrinya meninggal, suaminya meninggal, ndak nangis, kita kebacut jenenge. Itu yang dimaksudkan oleh. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan, innallaha la yu'adzibuna bihadza wala bihadza. Sungguh Allah Ta'ala tidak mengazab kita karena air mata yang mengalir ataupun karena hati yang sedih, tapi Allah Ta'ala mengazab kita bihadza, dengan lisan, dengan kata-kata. Jadi yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu keluar kata-kata yang menyalahkan Allah, yang mengatakan perkara-perkara yang tidak pantas untuk dikatakan. Seperti apa? Misalkan, ya Allah, bojoku meninggal, aku urip piye engko? Anakku meninggal, aku nanti gimana nasib saya? Atau mengatakan, wes mbok aku mati pisan ae. Mbok aku mati pisan ae, aku enggak kuat hidup seperti ini, saya enggak bisa, enggak mampu . Nah, itu yang enggak boleh. Katakan innallaha yu'adzibuna bihadza. Allah Ta'ala enggak akan mengadab seseorang karena air mata yang mengalir ataupun hati yang sedih, tapi yang bikin Allah Ta'ala murka adalah keluar kata-kata yang menganggap yang seakan-akan dia itu hidup karena mereka, yang seakan-akan dia itu adanya atau berharganya atau mulianya atau tujuan dari hidupnya adalah mereka yang tujuan hidupnya anak-anaknya, atau mereka yang tujuan hidupnya suaminya, atau mereka yang tujuan hidupnya bapak ibunya, atau mereka yang tujuan hidupnya hartanya, pakaiannya, jabatannya. Ini manusia-manusia macam ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hidup tanpa siapapun. Yang ngasih rezeki kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang bikin kita kuat Allah, yang bikin kita sabar Allah, yang bikin waktu umur kita ini berharga adalah ketika hati kita terpaut dengan Allah Ta'ala dan tidak terpaut dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ini yang dimaksud oleh Allah. Makanya lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hadiahnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Allah Yakub ketika dapat kabar putranya mati, Nabi Allah Yusuf dikabarkan sama saudara-saudaranya kalau Yusuf sudah dimakan sama serigala. Ini kami bawa bajunya yang penuh dengan bercak-bercak darah. Ini darahnya Yusuf. Ini darah ketika dia itu diterkam sama serigala. Nangis Nabi Allah Yakub. Bahkan saking banyaknya nangis sampai dikatakan matanya beliau itu mengalami kebutaan. Apa yang keluar dari lisan
lisannya Nabiullah Yakub. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu belum dikasih istilahnya ilmu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bahkan belum Allah Ta'ala berikan kepada seorang Nabiullah Yakub. Yang beliau katakan wa asafa, yo ngalah mesak nih Yusuf. Ya Allah, kasihannya Yusuf, tragisnya akhir hidupnya dia. Dia harus mati dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan diterkam oleh seekor serigala. Wa asafah ala Yusuf. Kasihan banget, kasihannya hidup saya dan kasihannya hidup putra saya. Itu yang keluar dari lisannya Nabiullah Yakub. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Manusia yang hidup, kalian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kira kalian hidup ini enak-enak tok. Enggak ada ceritanya orang hidup enak. Orang hidup itu penuh dengan ujian. Kalau enggak kamu tak kasih ujian lewat rasa takut, atau kamu aku uji dengan kebangkrutan, atau kamu aku uji dengan kedudukan, atau aku uji dengan aku ambil orang-orang yang engkau cintai, aku uji kamu dengan segala hal. Semua yang kita miliki ini ujian. Mata ujian, hidung ujian, mulut ujian, kaki ujian, tangan semuanya ujian. Ilmu ujian, kekayaan ujian, kemiskinan juga ujian. Jadi dudu sing ndak enak tok sing ujian. Sing enak-enak nggih ujian. Semuanya adalah ujian. Umur ujian, sehat ujian, sakit nggih ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Setelah itu Allah Ta'ala wa basyiris sabirin. Kalian enggak akan bisa keluar dari musibah, kalian enggak akan bisa keluar dari ujian, kalian enggak akan pernah lepas dari ujian ketika kalian masih hidup di atas muka bumi ini. Tapi bergembiralah. Bergembiralah dengan apa? Wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang memilih untuk hidup di atas sabar, di atas kesabaran. Mereka siapa ini orang-orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka-mereka yang ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa perkara-perkara ujian dari Allah Ta'ala, mereka cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku punyanya Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Hartaku punyanya Allah, semuanya juga akan kembali kepada Allah. Suamiku punyanya Allah, nanti juga bakalan kembali kepada Allah. Anakku punyanya Allah, nanti juga bakalan kembali kepada Allah. Istilahnya semuanya innalillah. Jadi mau saya sedang dalam keadaan kaya, harta ini punyanya Allah. Mau saya ke dalam keadaan miskin sekalipun juga semuanya punyanya Allah. Terserah Allah mau ngasih, terserah. Mau enggak ngasih, terserah. Mau saya dikasih sehat, terserah. Enggak dikasih sehat juga terserah. Terserah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka-mereka yang bisa hidup dengan kesabaran yang semacam ini, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan sholawat. Penuh dengan sholawat ini maksudnya apa? Diampuni terus-terusan sama Allah Ta'ala. Kekayaannya bikin dia diampuni, kemiskinannya bikin dia diampuni, kedudukannya bikin dia diampuni, kerakyatannya juga bikin dia diampuni, ilmunya bikin dia diampuni, pandangannya bikin dia diampuni, semuanya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Setelah itu saya ditambahin lagi warahmah, dan dia akan hidup penuh dengan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bisa merasakan rasa kasih seperti kasihnya Allah Ta'ala. Dia akan bisa merasakan ketenangan seperti ketenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba solehnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini yang hidup di atas hidayah.
Mereka ini yang hidup di atas petunjuknya Allah. Mereka ini yang hidup di jalan yang lurus. Lek melek eruh mana orang yang hidup di jalan yang lurus, kita lihat nggih, bolak-baliknya kehidupannya dia, nggih, miskin kayanya dia, naik turunnya jabatannya dia, ndak akan menggoyahkan dia dari keimanan yang dia genggam. Nggih, ini orang-orang yang hidup di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe seperti itu. Nggih, hidayah terus-terusan nyampe kepada kita, petunjuknya Allah taala terus-terusan ada mengiringi setiap langkah takdirnya kita. Itu secara lughatan. Wa syar'an al-amru bis-sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajr wa tahdhir minal jaza' wa du'a lil mayyit bil maghfirah wa lil musab bi jabril musibah. Kalau secara syariat apa? Secara bahasa itu tadi at-tasabbur wa tasliyah. Sedangkan secara syariat nggih, kalau kita mau takziah kepada orang nggih, apa yang bisa kita lakukan ketika kita takziah? Al-amru bis-sabri. Yang pertama yang bisa kita lakukan, nyuruh orang yang kena musibah itu untuk sabar. Okay. Al-amru bis-sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajr. Setelah itu ngasih omongan-omongan tentang pahala-pahala akhirat yang akan dia dapatkan. Okay. Seperti yang dilakukan sama Nabi Muhammad ketika melihat ada seorang perempuan nangis gak karu-karuan di atas kuburan suaminya. Okay. Sama Nabi Muhammad dikatakan isbiri ya imra'ah, sabaro. Sabaro kamu, suamimu meninggal ini kamu bersabarlah. Maka perempuan itu mengatakan alaika minni, alaika anni, enggak usah ngomong apa-apa. Kamu enggak merasakan apa yang aku rasakan. Ditinggal sama Nabi. Ya ditinggal sama Nabi, dikasih tahu sama salah seorang sahabat yang di belakangnya Nabi, yang mau tolak itu Nabi Muhammad. Yang kamu sanggerah itu tadi Nabi Muhammad. Lari dia, lari. Setelah itu mengatakan ya Rasul al-an asbir. Ya Rasul sekarang saya sabar ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pas jeres, pertama kali kena musibah itu. Apa yang keluar dari lisan kamu itu menunjukkan kamu sabar atau tidak. Kalau nanti semua orang mesti sabar. Orang yang ditinggal wafat suaminya sebulan kemudian sik nangis kayak pertama kali ditinggal wafat kan sudah ndak. Ya apalagi yang setahun kemudian wis rabi neh paling. Al-amru bis-sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajr. Setelah itu apa? Wa tahdhir minal jaza'. Jadi ngasih peringatan, jangan sampai ngresulo, jangan sampai nyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah. Kalau ndak gitu setelah itu ditambahi dengan doakan si mayit. Doakan kepada si mayit karena itu yang dia butuhkan. Karena itu yang sekarang ini dibutuhkan oleh si mayit itu tadi. Seperti ada seorang laki-laki takziah kepada seorang raja. Jadi ada seorang raja, anak laki-lakinya ini meninggal dunia. Dinasehati sama seorang rakyatnya, rakyat tersebut mengatakan kana laka bil amsi min zinatil hayatid dunya wa huwa lakal yaum minal baqiyatis shalihat. Wahai amir, wahai pemimpin kami, kemarin sebelum putramu ini meninggal, dia untukmu adalah zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia untukmu. Anak-anak itu ketika dia masih hidup, ketika dia masih bersama kita, dia posisinya untuk kita adalah zinatul hayatid dunya, penghibur hati, penyejuk mata. Senengnya dia bikin kita seneng, gembiranya dia bikin kita gembira. Zinatul hayatid dunya. Wahwal an, tapi kalau sekarang fahuwa minal baqiyatis shalihat. Kalau kamu sabar, dia adalah investasi akhiratmu. Dia akan menjadi perkara-perkara kekal yang akan membuat kamu itu mendapatkan pahala-pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia mengatakan wahai amir, wahai pemimpin kami, kalau kamu tidak bisa sabar dengan kematian putramu, terus piye kabare kami sebagai rakyat? Gimana cara kami bisa sabar atas kematian keluarga kami? Kamu adalah pemimpin kami, kamu adalah panutan kami. Apapun yang terjadi pada keluargamu, apapun yang terjadi kepada dirimu akan ditiru oleh sekian banyak manusia.
Nggih, istilahnya kamu adalah seorang pemimpin, pertanggungjawabannya lebih besar. Sabaro, nggih, sabaro atas kematian putramu. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah. Jadi doakan kepada si mayit, didoakan Allahumma ighfir. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kalau bisa bacakan khataman, dibacakan khataman. Kalau enggak gitu yo yasinan, kalau enggak gitu yo tahlilan, lek enggak gitu yo kulhu. Apalah pokoknya bacaan-bacaan Al-Qur'an yang bisa kita kirimkan kepada mereka. Walil musab bijabril musibah. Nggih, dan untuk mereka yang ditinggal didem-demi. Nggih, didem-demi dengan berbagai macam hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya gimana takziah ini? Hukumnya gimana? Tusannu ta'ziyatu aqaribil mayyit illa syabbatal ajnabiyyah fala yu'azziha illa zaujuha au maharimuha. Dikatakan sunnah takziah, nggih. Sunnah takziah kepada para kerabat-kerabat mayit. Jadi kita bisa takziah itu kepada siapapun yang menjadi kerabat terdekat dari orang yang meninggal. Oh, saya kenal sama bapaknya, ya sudah. Nah, yang meninggal anaknya, takziah kepada bapaknya. Oh, saya kenalnya sama saudaranya, ya takziah sama saudaranya. Saya kenalnya sama cucunya, sama cucunya, sama siapa aja. Jadi takziah itu bisa kita lakukan kepada siapapun yang orang-orang terdekat dari si mayit. Nggih. Illa syabbatal ajnabiyyah. Nggih. Kecuali kalau yang meninggal ini adalah seorang gadis, seorang anak gadis dan tidak ada ikatan mahram antara kita dengan dia. Jadi misalkan ada seorang perempuan, umur yang takziah, kecuali kalau kita ini adalah anak-anak gadis, yang tidak ada hubungan mahram sama si mayit. Jadi misalkan yang meninggal ini laki-laki, umur 50 tahun, kita gadis, kita bukan gadis kita. Biyen misalkan, temen bapaknya temen saya SMP, misalkan seperti itu, atau temen bapak saya SMA, dan ketika itu kita juga masih SMA, ketika itu kita juga masih SMA. Sunnah apa ndak mentakziahi, istilahnya menghibur teman kita ini tadi, sunnah apa ndak? Ndak. Kenapa? Karena kita adalah perempuan dan tidak ada hubungan, istilahnya tidak ada kekerabatan sama sekali dengan si mayit. Kecuali kalau misalkan hubungannya itu hubungan saudara. Hubungannya itu hubungan saudara. Yang meninggal siapa? Paman kita. Kita umurnya 17, 18 misalkan. Yang meninggal paman kita, ya takziah berarti. Yang meninggal ponaan kita, yang meninggal kakek kita, ya berarti ya kita datang sebagai keluarga, juga sebagai penghibur, penguat sesama keluarga. Tapi kalau untuk orang-orang lain, orang-orang yang tidak ada hubungan mahram sama kita, tidak perlu. Tidak perlu mentakziahi mereka. Lek sudah tidak gadis Ustazah, ini lain lagi. Lek emak-emak, kelasnya emak-emak, kelasnya sudah agak berumur, silahkan, tapi itu pun takziahnya tetap kepada yang sesama perempuan. Teman saya, bapaknya teman saya SMA dulu. Temannya jenengan laki apa perempuan? Laki. Tak hibur-hibur dia. Enggak usah, Bu. Nanti suaminya jenengan yang ngomel-ngomel kalau seperti itu. Jadi jadi takziah itu tetap harus kita perhatikan. Ini bakalan bikin saya tercampur laki-laki sama perempuan apa enggak? Ini bisa jaga kehormatan saya apa enggak? Ini pantas apa enggak saya untuk datang menghibur mereka apa enggak? Nah, kalau nilai-nilai semacam itu enggak ada, maka enggak sunnah lagi untuk takziah. Makanya perempuan itu sebenarnya untuk takziah sekalipun ini harus dilihat perkara-perkara yang semacam itu. Enggak usah berangkat ke kubur, enggak usah. Takziahnya cukup di rumah. Di rumah pun yang nemui juga harus orang-orang sesama perempuan, sesama perempuan atau mereka-mereka, ya kalau laki-laki pun laki-laki yang punya hubungan mahram sama kita. Kayak misalkan abahnya kakak ipar kita, abahnya
kakak ipar kita. Jadi kakak kita perempuan nggih punya suami, suaminya abahnya meninggal. Nggih. Kita datang ke sana ndak menghibur kakak ipar kita, tapi menghibur saudara kita yang menghibur suaminya sendiri. Nggih, ndak perlu ke kakak ipar, "Kak, sing sabar yo, disalami dia." Ndak perlu. Nggih. Nah, ya pakai omongan aja nggak apa-apa. Istilahnya pakai omongan, pakai ini. Cuman untuk biasanya kan lek wong takziah kan yo kalau kita deket sama mereka dipaluk dan lain sebagainya. Nggih. Jadi lek wong lanang ya ndak usah jenengan paluk-paluk. Fala yu'azziha illa zawjuha aw maharimuha fadluha. Setelah itu dikatakan keafdoliannya takziah ini apa? Warada fi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Ma min muslim yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumal qiyamah." Tidak ada seorang muslim pun yang mentakziahi saudaranya karena musibah yang sedang menimpa dia illa kasahullahu min hulali al karamah yaumal qiyamah, kecuali Allah taala akan memakaikan dia dengan pakaian-pakaian indah, pakaian-pakaian mulia ketika di akhirat nanti. Ketika semua orang dibangkitkan sama Allah taala dalam keadaan telanjang, ketika semua orang dibangkitkan sama Allah taala dalam keadaan telanjang, orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api yang membakar beliau, itu semua pakaiannya dilucuti. Maka Allah Ta'ala ingin memberikan pakaian keindahan dan membukti istilahnya pengen memperlihatkan kepada orang-orang kafir bahwasanya beliau ini adalah orang yang mulia. Nah, setelah itu baru orang-orang satu persatu semuanya dikasih pakaian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih pakaian. Yang paling cepat dapat pakaian ini siapa? Mereka-mereka yang di dunia mengumpulkan pahala-pahala yang berpotensi untuk nutupi aurat-aurat mereka. Mereka-mereka yang tidak suka ngumbar aibnya orang, yang nutupi keburukannya orang, yang memilih orang-orang yang sering kali mandikan jenazah, ngelihat sesuatu yang tidak baik ditutupi sama dia, termasuk juga mereka-mereka yang sering kali takziah. Orang-orang, semakin banyak orang yang kita takziahi, semakin cepat juga pakaian hari kiamat kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Min hulalil karamah yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan memberikan perhiasan-perhiasan karamah pada hari kiamat. Wa man azza musaban falahu mithlu ajrih. Dan orang-orang yang bertakziah, orang yang melakukan takziah, dia akan dapat pahala seperti orang yang kena musibah itu tadi. Jadi kalau ada orang yang meninggal putranya, orang yang ditinggal wafat anaknya ini kan sakitnya luar biasa, ngalahkan ditinggal orang tua, ngalahkan ditinggal suami, gitu. Ditinggal wafat, yang pernah ngerasakan ditinggal wafat putranya ini rasanya ndak karu-karuan. Makanya sampai dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seorang hambanya yang diambil anaknya, diambil putranya atau putrinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului orang tuanya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi keluarga tersebut. Didatangi, dilihat, diperiksa sama malaikat Jibril. Setelah itu Allah Ta'ala akan nanya, maqala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku. Kalau misalkan malaikat Jibril laporannya hamidallah wastaghfarolak, hambamu memilih untuk mengucapkan alhamdulillah dan dia beristighfar kepada engkau ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku tak ambil putra kesayangannya, saya ambil sesuatu yang paling berharga dari dirinya, dan dia mengucapkan alhamdulillah, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Kasih bangunkan dia sekarang juga rumah di dalam surga, kasih tulisan baitul hamd, rumahnya orang ahli alhamdulillah. Kenapa? Orang kalau kita lagi nggak kenapa-kenapa, alhamdulillah, sek gampang, metune sek gampang. Tapi anake mati terus ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah anakku mati.
alhamdulillah anakku diambil sama Allah Ta'ala. Ini beratnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Yang ngunci mulut untuk mengatakan hal semacam itu berbagai macam alasan. Allah, aku ngandung dia 9 bulan, aku antara hidup dan mati ketika melahirkan dia, aku memperjuangkannya, nyekolahkan dia, ngasih baju dia, ngasih makanan enak kepada macam-macam yang yang nutupi untuk keluar kata-kata alhamdulillah itu luar biasa banyak. Okay. Tapi iso lulus sama Allah Ta'ala langsung dibangunkan rumah di dalam surga seperti itu. Okay. Jadi ketika kita mentakziahi orang yang ditinggal wafat anaknya, kita takziah, menghibur dia, mengatakan kepada dia sing sabar, nanti gini, jangan jelaskan semampu kita. Okay. Pahala yang dia dapatkan yang luar biasa besar itu tadi kita juga bakalan dapat. Okay. Kalau dia dibangunkan sama Allah Ta'ala rumah di dalam surga, kita yang sekedar mentakziahi juga dibangunkan surga, dibangunkan rumah oleh Allah Ta'ala di dalam surga. Makanya pahalanya besar. Wa man azza musaban falahu mithlu ajri. Mereka yang mentakziahi orang yang meninggal, dia akan dapat pahala sama persis seperti orang yang mendapatkan musibah tersebut. Wa man azza thaqla kusya burudan fil jannah. Dan barang siapa yang mentakziahi, ini tadi Sakla itu tadi, mereka yang ditinggal wafat putranya, terutama yang meninggal ini adalah anaknya, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia pakaian di dalam surga. Jadi di dalam riwayat yang lainnya juga mengatakan barang siapa yang bertakziah atau bahkan bisa sampai ngantarkan jenazah ke kuburannya khusus untuk laki-laki, Allah Ta'ala akan memberikan dia pahala qiratan min Uhud. Jadi sebesar gunung Uhud. Pahalanya ini kayak orang dikasih pahala sebesar gunung Uhud. Ini yang abah saya katakan ketika seminggu sebelum beliau wafat. Jadi abah saya meninggal Jumat sebelumnya itu sempat takziah di Tanon sana. Pulang Jumatan padahal badannya udah gregesi. Pulang Jumatan langsung berangkat ke Tanon, nyolati sampai nguburkan. Pulang itu ngomel-ngomel, saiki lho wong saiki koyo ngene. Kalau enggak kenal enggak takziah, kalau enggak kenal enggak mau nyolati, kalau enggak kenal enggak mau nganterkan ke kuburan, enggak tahu apa pahalanya itu sak gunung Uhud. Saya masih terngiang-ngiang itu kata-kata abah saya. Tidak tahunya Jumat berikutnya beliau yang meninggal. Jumat depannya. Jadi cuman jarak seminggu. Cuman jarak seminggu dari wafatnya beliau. Sempat ngelumpuk nih pahala sak gunung. Aduh sempat ngomong betul. Muka-muka sempat gitu. Tapi jangan kita yang meninggal. Beliau. Wa man azza takla kusya burudan fil jannah. Jadi barang siapa yang mentakziahi orang yang ditinggal wafat putranya, Allah Ta'ala akan memberikan pahala, akan memberikan pakaian bagi dia di dalam surga. Waktunya untuk takziah ini kapan? Min ba'did dafni ila thalathati ayyam. Kalau orang-orang sekitar kita, kalau orang-orang sesama daerah kita yang kalau kita ke sana cuman paling butuh waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit jarak dekat seperti itu, maka waktu untuk takziah ini sampai 3 hari. Waktu kita disunahkan untuk mentakziahi itu waktunya adalah sampai 3 hari. Lil hadir, untuk mereka-mereka yang hadir. Maksudnya sak tempat sama orang tersebut. Walil ghaib min qudumihi. Sedangkan mereka-mereka yang jarak tempuhnya itu jauh, misalkan yang meninggal saudara kita di mana? Surabaya. Di Toto ndak bisa ini dalam 3 hari ini berangkat takziah ndak bisa. Bisanya seminggu lagi. Bisanya seminggu lagi. Ya sudah jarak seminggu itu begitu kita nyampe Surabaya langsung takziah. Jangan Surabaya sik nang PGS dhisik, terus nang gone kebun binatang, sesuk nang kene baru takziah, jangan. Min qudumihi. Dari nyampe, begitu nyampe takziah itu langsung untuk melakukan takziah. Wa takrahu ba'daha. Di atas itu makruh hukumnya.
Makruh takziah di atas waktu tersebut. Jadi misalkan kita sudah dengar kabarnya, tapi diundur sampai hari ke-5 atau hari ke-6, hari ke-7. Kalau di daerah kita, mungkin orang-orang ndak beban, karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi sebenarnya keafdoliahannya sudah ndak sama dengan 3 hari pertama itu tadi. Kenapa? Karena kalau di los nih, orang takziah sampai kapan? Sampai hari ke-40. Ini kan mesakne sing duwe omah. Kasihan yang punya rumah. Ingat lagi, yang mungkin sudah ndak terlalu nangis lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tukrahu ba'dah, makruh hukumnya di atas itu. Lek diundang tahlilan itu beda lagi. Tahlilan itu tidak sama dengan takziah. Tahlilan itu tidak sama dengan takziah. Tahlilan itu sedekahnya keluarga mayit untuk si mayit. Jadi kalau jenengan diundang, jenengan datang. Tidak diundang, ojo teko. Kalau nggak diundang, jangan ronjol-ronjol datang. Kecuali kalau jenengan adalah orang-orang yang kemungkinan besar diharapkan mereka untuk datang. Orang itu kalau datang senengane ewang-ewang neng buri. Istilahnya sekiranya keluarga ini seneng kita ewangi. Like misalkan, ini teko mangan tok, langsung ditinggal prung. Nggak usah. Jadi lek diundang jenengan teko. Kalau nggak diundang dan sekiranya orang yang sohibul bait ini tadi merasa risih ada kita karena kita bukan keluarganya, bukan kerabatnya, bukan orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan hal-hal yang semacam itu di rumahnya, dia bukan sahabatnya, bukan teman dekatnya, maka lebih baik tidak usah datang. Tapi kalau diundang, wasiqatu ta'ziyatil muslim bil muslim, sedangkan lafaz takziahnya orang muslim dengan muslim yang lainnya, paling enggak kalau kita datang takziah itu sempatkan untuk membaca a'dhamallahu ajrak, wa ahsana azaak, wa ghafara limayyitik, ma'al musafahah, sama bersalaman. Sambil bersalaman itu kita ucapkan a'dhamallahu ajrak. Semoga Allah Ta'ala memperbesar pahalamu, memperindah tempat kembali mayitmu dan mengampuni dosa-dosanya dia. Minimal itu. Minimal itu. Untuk keluarga, untuk keluarganya si mayit paling tidak mengatakan apa, ngomong apa. Kalau misalkan bisa atau misalkan mampu untuk mengucapkannya, maka paling enggak mengatakan minta maaf kalau ada kesalahan. Kalau si mayit ini punya utang, tolong dikatakan, tolong nanti biar keluarga yang ngurus gini-gini. Jadi urusan antara si mayit dengan orang-orang yang hidup ini juga diselesaikan. Lek enggak mampu keluar kata-kata itu, diem juga enggak apa-apa. Kalau misalkan enggak mampu. Wa hukmul buka, sedangkan hukumnya nangis. Gimana hukumnya? Nangis jaizun qoblal maut wa ba'da. Nangis itu boleh, Bu. Sebelum mayit ini meninggal ataupun sesudah meninggal boleh. Nangis itu enggak pernah enggak boleh. Kecuali nangis karena nopo? Nangis karena kesenangan dunia, itu yang enggak benar. Tapi kalau untuk kaitannya sama orang meninggal, nangis itu boleh. Sebelum mereka meninggal boleh. Jadi keluarga kita ada yang sakitnya parah terus kita nangis, boleh apa enggak? Boleh. Nangis itu mutlak boleh, sebelum ataupun sesudah meninggal. Walakin ba'dahu khilaful aula au makruh. Jadi yang enggak boleh itu apa? Raf'us saut. Ngangkat suara ketika nangis. Nangis geru-geru, itu yang enggak boleh. Nangis sambil meraung-raung, nangis sambil bengok-bengok, nangis sambil mukul-mukul badan, sambil mukul-mukul tembok, ngeremes-ngeremes menghancurkan yang sekitarnya, itu yang enggak boleh. Jadi kalau nangis sekedar menangis, Rasulullah ketika jenazah cucunya ini ditaruh di atas pangkuannya beliau, para sahabat itu mengibaratkan kana yukalkil. Nah, dari badannya Nabi, dari lisannya Nabi itu keluar suara kayak gemuruh, kayak air mendidih.
Jadi beliau nangis sambil seperti itu. Nangis benar-benar nangis. Setelah itu baru beliau mengatakan ketika ditanya, "Ma hadza ya Rasul?" Apa ini air mata apa ini ya Rasul? Hadhihi rahmah. Ini adalah air mata rahmat. Rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang penuh dengan kasih sayang. Jadi keluar suara seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu tadi meraung-raung, nangis-nangis sambil teriak-teriak, wah, itu yang nggak boleh. Yang seperti itu namanya nauh itu. Hukmun nabdi wan nauhi wal jazai haram. Jadi ngangkat suara, teriak-teriak, menyakiti diri sendiri, nyalah-nyalahkan Allah Ta'ala, itu yang hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Selain itu, nangis selama itu adalah tangisan yang wajar, maka boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hukum takziah sudah selesai, nauh juga sudah, jazah juga sudah, semua yang berkaitan dengan jenazah ini sudah kita selesaikan. Tinggal nanti kita planning, kita rencanakan untuk prakteknya, sambil